Selamat berjumpa Bapak Ibu semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Imadi Suruswarjana, pendamping Satuan Pendidikan Wilayah Kecamatan Slemedok Barat, Kabupaten Tabanan. SMP Negeri 2 Slemedok Barat adalah salah satu dampingan saya. Di sini ada program yang bernama Piket Konten. Program ini jika dihubungkan dengan dimensi profil lulusan, program ini sangat mendukung terwujudnya dimensi kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Program ini dijalankan melalui piket yang merupakan kolaborasi lintas kelas. Jadi anggota piket di sini adalah kolaborasi lintas kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mereka secara mandiri sesuai dengan jadwal membuat konten video terkait dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah. Mereka menarasikan, mengkomunikasikan secara kreatif terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah melalui konten video yang mereka buat. Nah, atas hal ini saya sebagai pendamping Satuan Pendidikan mengharapkan bahwa kolaborasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak ini tidak hanya sebatas di lingkungan SMP, tapi bisa pada jenjang SD yang ada di wilayah zonasi SMP Negeri Slemedok Barat. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi saya sebagai pendamping Satuan Pendidikannya adalah pendamping Satuan Pendidikan lintas jenjang, sehingga kegiatan ini kemudian terwujud melalui kolaborasi dengan SD-SD terdekat seperti SD Tieng Gading, SD 1 Bengkelsari, SD 3 Lumbung, dan SD 2 Angka. Di sini mereka berkolaborasi dengan adik-adik kelasnya, mengkomunikasikan bagaimana cara mengambil gambar, editing video, bagaimana berkreativitas untuk menghasilkan video yang menarik. Dari kegiatan itu, siswa di sekolah dasar juga akhirnya mampu melakukan hal yang sama. Dan dari kegiatan ini, selain untuk meningkatkan kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi, saya juga berharap kolaborasi akan muncul pada kegiatan antar guru, tidak hanya antar murid, tapi antar guru, bisa berbagi praktik baik, bisa saling menginspirasi, dan bisa mempersiapkan SMP khususnya untuk menyiapkan beragam program. Begitupun dengan dari jenjang SD menyiapkan ide-ide baru yang bisa dikolaborasikan, bisa dibagi dalam berbagi praktik baik lintas jenjang pada nantinya. Dan ini adalah beberapa testimoni dari kepala sekolah dan murid terkait dengan kolaborasi lintas jenjang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Siswa SMP sebagai mentor yang baik, sementara siswa SD mendapat panutan yang positif. Sistem ini membantu kami melihat potensi setiap siswa secara utuh. Kami bisa memetakan minat dan bakat mereka sejak dini. Interaksi lintas jenjang mengajarkan tentang kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Pelatihan editing video ini benar-benar seru dan bermanfaat. Saya belajar banyak hal baru, mulai dari cara memotong video, menambahkan lagu, sampai membuat tampilan video jadi lebih menarik. Awalnya, saya pikir mengedit video itu sulit, tapi setelah dijelaskan dan dipraktikkan bersama, ternyata mudah dan menyenangkan. Saya jadi ingin terus belajar dan mungkin suatu hari bisa membuat video untuk tugas sekolah atau bahkan channel YouTube sendiri. Kakak-kakak tersebut mengajarkan kami untuk membuat video dan kemudian diunggah ke YouTube. Sangat senang karena kami dibimbing oleh kakak-kakak itu dengan sangat sabar dan kami dapat mempelajari hal-hal baru. Percepatan dan perluasan dalam peningkatan kompetensi guru di wilayah dampingan kami tentu perlu dilakukan di tempat yang sama secara bersama-sama.
Namun kegiatan yang dilakukan seperti ini biasanya memerlukan biaya. Namun kegiatan yang saya rancang bebas dari biaya karena kami lebih fokus kepada tujuan dari kegiatan tanpa memikirkan embel-embel biaya maupun seremonial. Biaya konsumsi yang biasanya menjadi berat tidak menjadi kendala dalam kegiatan kami karena itu ditanggung sendiri, dibawa sendiri oleh pesertanya. Dan dari kegiatan ini kami melaksanakan perluasan dan percepatan peningkatan kompetensi guru di wilayah dampingan saya di Sumedang Barat pada jenjang SD melalui kegiatan praktik bersama untuk melakukan analisis CP dan penyusunan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP. Dan ditingkatkan pula menghubungkannya dengan asesmen dan proses pembelajaran yang dapat dilakukan. Kegiatan ini sudah saya lakukan di awal Januari tahun 2025 bertempat di SD Negeri 1 Antosari. Kemudian kegiatan saya lanjutkan kembali di bulan Juni 2025 di kantor wilayah bidang pendidikan di lingkungan Kecamatan Sumedang Barat. Pada kegiatan ini saya bersama-sama berpraktek terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran atau modul ajar dengan menggunakan metode backward design atau alur mundur. Nah, setelah munculnya pendekatan pembelajaran dan pelatihan terkait dengan pembelajaran yang lebih masif, saya merasa apa yang sudah saya lakukan pada kegiatan ini adalah merupakan ujung awal untuk bisa memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam ke dalam proses pembelajaran untuk mudah dipahami oleh guru. Karena dari perencanaan pembelajaran dengan menggunakan backward design, pendekatan pembelajaran mendalam bisa lebih mudah dipahami untuk dituangkan ke dalam rencana pembelajaran. Dengan backward design, langkah untuk memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam lebih mudah dipahami oleh para guru. Kegiatan ini akan saya lanjutkan untuk menemani Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensinya, membawa bagaimana rencana pembelajaran memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam setelah mereka menyusunnya melalui backward design. Saya sangat meyakini hal itu akan menjadi lebih mudah dengan Bapak Ibu guru telah menyusun rencana pembelajaran melalui backward design. Ini adalah beberapa testimoni dari guru terkait dengan kegiatan percepatan dan perluasan peningkatan kompetensi guru yang sudah kami laksanakan. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, manfaat yang kami rasakan di sekolah yaitu guru-guru kami memiliki pegangan baru, yaitu teknik penyusunan perangkat ajar dengan pendekatan backward design Bunickel. Terus berikutnya evaluasi yang dirancang guru dalam menilai pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga mengakomodir tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru kami menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Seperti ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Yang tutup dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini dalam menyusun perencanaan pembelajaran menggunakan pendekatan backward design. Melalui pelatihan ini, guru-guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran peserta didik. Demikian praktik baik yang saya lakukan untuk mendukung terwujudnya 8 dimensi profil lulusan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.